Sekarang mari kita perhatikan kapan malaikat membuka kitab itu. Menurut Wahyu 10, malaikat membuka meterai dari kitab itu agar orang-orang dapat mempelajari dan memberitakannya di akhir zaman. Tepat sebelum malaikat ketujuh meniup sangkakala, dan misteri Allah selesai. Mengenai berita penghakiman yang diberitakan oleh malaikat pertama, Ellen White menulis sebagai berikut. Kapankah waktu akhir zaman dimulai? Kitab dimeteraikan sampai pada akhir zaman. Kapankah waktu akhir zaman itu dimulai? 1798. Perhatikan pernyataan ini dari Ellen White. Pekabarannya, saat penghakiman telah tiba. Tidak ada pekabaran yang seperti itu pernah diberitakan pada masa lalu. Paulus, sebagaimana kita lihat, tidak mengkhotbahkannya. Ia menunjukkan saudara-saudaranya kepada hari depan yang jauh kepada kedatangan Tuhan. Para pembaharu tidak memberitakannya. Apakah para pembaharu memberitakan pekabaran malaikat yang pertama? Tidak. Martin Luther menempatkan penghakiman itu kira-kira 300 tahun di depan dari zamannya. Sekarang perhatikan detail ini. Akan tetapi sejak tahun 1798. Sejak kapan? Buku Daniel telah, dibukakan meterainya. Jadi, kapan kitab kecil itu dibuka meterainya? Pada saat akhir zaman. Kapan waktu akhir zaman dimulai? 1798. Jadi sekali lagi mundur ke belakang dikatakan. Akan tetapi sejak tahun 1798 buku Daniel telah dibukakan meterainya. Dan ketika dia mengatakan kitab Daniel, kita tahu bahwa bagian tertentu dari Daniel adalah bagian yang dia rujuk, jadi saya harus membaca semua yang dia katakan. Buku Daniel telah dibukakan meterainya, pengetahuan apa telah dipertambahkan? Pengetahuan ilmiah, bukan? Tidak. Pengetahuan akan nubuatan telah dipertambahkan. Apakah itu benar dari tahun 1798 dan seterusnya? Bukankah jauh lebih kuat untuk menceritakan kisah tentang bagaimana? Mulai tahun 1798 terjadi kebangunan rohani yang besar, pergerakan besar kedatangan kedua yang menyatakan bahwa saat penghakiman Tuhan telah tiba dan melalui seluruh sejarah. Bukankah itu jauh lebih berkuasa daripada berbicara tentang rel kereta api, pesawat terbang, dan otomotif? Kita harus jujur dengan apa yang dikatakan kitab suci kepada kita. Dan tidak melangkah melampaui apa yang dikatakan kitab suci kepada kita. Buku Daniel telah dibukakan meterainya, pengetahuan akan nubuatan telah dipertambahkan. Dan banyak yang telah mengabarkan berita penghakiman yang sudah dekat. Adalah fakta sejarah. Bahwa setelah tahun 1798, terjadi kebangkitan minat untuk mempelajari nubuat-nubuat Daniel dan Wahyu. Para pengkhotbah di mana-mana, termasuk anak-anak, berkhotbah bahwa saat penghakiman Tuhan telah tiba. Di antara tokoh-tokoh yang terkenal adalah Lacunza, Wolf, Bengel, Gaussen, Miller, Leach, Fitch, dan kita dapat menambah daftarnya. Mereka semua menyatakan bahwa saat penghakiman Tuhan akan segera tiba. Apakah ini jelas? Sekarang mari kita lanjutkan ke jangkauan pesan yang lebih luas. Malaikat itu menyampaikan pesan dari kitab yang apa? Global yang berlaku kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Apakah itu juga pekabaran dari malaikat yang pertama? Apakah itu ditujukan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum? Ya, jangkauan global dari pekabaran ini dinyatakan dalam bahasa simbolis di awal pasal ini. Jadi di awal pasal ini, jangkauan global dari pekabaran tersebut dinyatakan oleh malaikat yang secara simbolis apa? Meletakkan satu kakinya di atas laut dan satu kakinya di atas daratan. Itu adalah cara simbolis untuk menyatakan bahwa pekabaran itu bersifat global, daratan dan lautan. Tetapi pada akhir Wahyu 10, bahasa literal digunakan. Karena pekabarannya adalah untuk pergi kepada setiap bangsa, bahasa, dan raja. Perhatikan komentar Ellen White dalam Selected Messages, jilid 2 halaman 107 dan 108. Pekabaran Wahyu 14 yang menyatakan bahwa saat penghakiman Allah telah tiba diberikan pada akhir zaman. Dan malaikat dalam Wahyu 10 digambarkan memiliki satu kaki di laut dan satu kaki di darat. Yang menunjukkan, sekarang perhatikan apa arti dari simbolisme ini. Yang menunjukkan bahwa pekabaran itu akan dibawa, kemana? Negeri-negeri yang jauh, lautan akan diseberangi. Dan pulau-pulau di lautan akan mendengar pekabaran pesan peringatan terakhir kepada dunia kita.
Jadi, apa yang diwakili oleh dua kaki di laut dan di darat? Bahwa pekabaran itu akan menyebar secara apa? Global ke seluruh dunia. Apakah itu benar tentang pekabaran malaikat pertama, saat penghakimannya telah tiba? Ya, itu adalah Injil yang kekal yang disampaikan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Apakah Wahyu 10 berhubungan dengan Daniel pasal 8? Ya. Sekarang inilah poin yang penting. Anda memiliki sekumpulan gereja yang memiliki satu tujuan yang merupakan Injil mereka. Apakah mereka akan menyelesaikan pekerjaannya? Tidak. Sebuah kelompok kecil di Dinuba tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaannya. Jika sebuah pekabaran ingin disebarkan secara global, apa yang Anda perlukan? Anda membutuhkan gereja global untuk memberitakannya. Benar. Anda membutuhkan gereja sisa yang mendunia. Anda tahu mengapa Tuhan mendirikan gereja Advent hari ke-7? Untuk menumbuhkan orang-orang Advent di mana-mana di seluruh dunia. Sehingga ketika masa sulit tiba, Tuhan akan memiliki saksi-saksi dimanapun di seluruh dunia. Dengan kata lain, organisasi itu fungsional, bukan tujuan tersendiri. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pekabaran Advent ini tersebar ke seluruh dunia. Sehingga ketika pergoncangan itu datang, Allah akan memiliki saksi-saksi di seluruh dunia. Sekarang mari kita buka bagian bawah halaman 246. Posisi para malaikat dengan satu kaki di laut dan kaki lainnya di darat. Menandakan apa? Luasnya jangkauan pemberitaan pekabaran itu. Ini akan menyeberangi perairan yang luas dan diberitakan di negara-negara lain bahkan sampai kemana? Ke seluruh dunia. Apakah gereja Masehi Advent hari ke-7 pada dasarnya bekerja di seluruh dunia? Ya. Dapatkah Anda mengatakan hal itu tentang gereja lain yang memberitakan kebenaran? Sama sekali tidak. Dengarlah saudara-saudara, ini adalah gereja Tuhan yang sisa. Baik. Apakah mereka ada kesalahan? Ya. Apakah gereja sudah kehilangan misi dan pekabarannya? Ya, tetapi ini tetaplah gereja Tuhan. Dan Tuhan akan mengurus segala sesuatunya dengan benar. Sebenarnya goncangan itu akan terjadi. Dan goncangan itu, ada beberapa hal yang akan menyebabkan goncangan. Yang pertama adalah ajaran sesat. Yang kedua adalah keduniawian. Tetapi yang ketiga adalah penganiayaan, disitulah goncangan besar akan terjadi. Disitulah Anda akan melihat siapa adalah siapa. Karena pada masa kemakmuran gereja terisi penuh. Pada masa kesengsaraan, mereka yang tidak setia akan terguncang.